Hey guys, assalamualaikum, welcome to Delvano Karis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gerah banget, gerah gak sih kamu? Guys, kemarin banyak banget yang pengen aku sama Dilo bahas lebih dalam. Ini kemarin kita baca-baca komen loh. Di sini video yang terakhir kita upload itu banyak yang komen minta selanjutnya, bahasan selanjutnya tentang pacaran. Ini dari Ridola First. Part 2 penting banget tentang pacaran dan gimana cara menepis pikiran orang yang bilang jodoh hanya didapat melalui pacaran. Dan banyak banget yang tanya sama aku, kenapa Kak Vano nggak pacaran? Kenapa Kak Vano kok tidak ada kabar lagi tentang asmara-asmara gitu? Iya. Kenapa? Berapa tahun Mas Vano dia? Udah 2 tahun. mau 2 tahun. 2 tahun. Tapi aku belum menikah. Dan kenapa juga aku belum menikah? Iya. Ini kalau kenapa belum menikah pembahasannya bakal panjang banget. Panjang banget. Tapi bisa. Cuman nggak sekarang. Pasti ada saatnya. Dan aku nggak janji besok atau kapan, nggak. Ada saatnya. Aku ngomong kenapa belum menikah. Ntar ada saatnya. Tapi nggak sekarang. Dan ini mungkin juga bisa buat jadi pelajaran buat kalian semua. Terus kenapa nggak pacaran? Dan kenapa Dilo pacaran? Di sini aku kenapa ngajak Dilo? Bukan berarti aku pengen menjelek-jelekan Dilo yang pacaran, yang masih pacaran, dan aku tidak pengen membanggakan diriku karena aku tidak pacaran. Aku di sini pengen bener-bener kalian mengambil pelajaran dari sisi kalian yang berpacaran atau dari sisi kalian yang tidak berpacaran. Jadi buat aku gini, meskipun kalian ini nggak pacaran, pasti kan banyak orang nih yang nggak pacaran, terus akhirnya mereka jahatnya gini. Iblis tuh bisa, setan itu bisa menggoda kita dari jalur manapun, dari jalur yang terhalus. Setan itu cerdas, makhluk yang cerdas. Iya, dari jalur yang terhalus sampai yang terkasar. Bahkan orang-orang yang merasa dirinya sudah takwa, sudah menurut sama perintahnya Allah untuk tidak pacaran, itu setan bisa menggoda manusia lewat situ. Jadi kayak gini, misalkan ada orang yang bilang aku nggak pacaran nih, semoga dia dikasih hidayah, semoga dia nggak pacaran, untuk pikirannya aneh banget. Secara nggak langsung bahayanya adalah kita merasa lebih baik daripada orang yang pacaran. Itu bahaya banget. Jadi kayak oke, kita sudah nurut, kita sudah bertakwa sama perintah Allah, tapi jangan sampai kita merasa menyombongkan diri, merasa kita lebih baik daripada orang yang pacaran. Misalkan kita tuh nggak minum alkohol, tapi jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang yang masih minum alkohol, orang yang masih bermaksiat gitu. Bukan lebih baik tentang syariatnya ya. Kalau syariatnya jelas itu lebih baik, pasti. Tapi tentang rasa, tentang hatinya, jangan sampai kita sombong dan meninggikan diri. Soalnya iblis dulu kayak gitu. Dia paling taat sama Allah, dia paling patuh sama Allah. Tidak ada tempat di bumi yang tidak pernah dibuat suci sama iblis. Betul. Kurang soleh apa? Kurang bertakwa apa? Tapi pada akhirnya iblis waktu diciptakan Nabi Adam disuruh tunduk sama Allah, disuruh tunduk sama Nabi Adam. Sampai Nabi Adam disuruh tunduk sama Allah sama Nabi Adam, tapi iblis menyombongkan diri. Dengan bangganya dia bilang, aku api, dia tanah, ngapain aku sujud? Itu apa? Asalnya kenapa? Merasa lebih sombong. Lebih baik kalau lebih sombong. Lebih baik ya, benar-benar. Karena iblis merasa lebih baik. Itu yang paling bahaya. Betul. Akhirnya iblis dikutuk sama Allah, dilaknat sama Allah gara-gara dia merasa lebih baik daripada Adam. Dan jangan sampai ini orang-orang yang sudah tidak berpacaran, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dan di sini aku pengen sharing aja. Tapi jangan juga orang yang sudah berpacaran dengan bangganya, oh aku pacaran berarti nggak apa-apa dong. Jangan dia gitu. Ini aku kenapa aku ajak Dilo supaya Dilo bisa ngomong gini. Nanti itu aslinya pengen aku bahas nih loh. Udah pengen bahas. Aku dulu ya. Jadi gini, kalau buat Dilo berpacaran, tapi jangan sampai nih orang yang berpacaran juga, yo hidupku. Orang aku surga dan neraka itu punya aku, ngapain kamu ngurusin gitu. Atau bahkan lebih parah, menganggap pacaran itu tidak normal. Hal yang normal. Itu lebih parah buat aku. Jadi kenapa aku tidak pacaran? Buat aku pacaran ini pertama dilarang sama syariat agama Islam. Jauhilah zina, karena jauhilah zina. Bahkan hal yang mendekati zina itu sama dengan zina. Jadi jangan mendekati hal yang bisa mendekatkan dirimu dengan zina. Itu pacaran buat aku ya. Bukan buat aku. Menurut Islam yang hak ya memang seperti itu. Selain ini mendekati zina, ini tuh buat aku bodoh. Nih. Kenapa kan bodohnya? Nih, buat aku bodoh. Kenapa? Buat bodohnya, aku nggak bilang Dilo bodoh ya. Konsepnya yang aku bilang bodoh. Bukan orang yang menjalankan atau manusianya. Karena manusia itu proses belajar terus, memperbaiki diri terus, namanya manusia. Hijrah pun kayak gitu. Oh, kita masih di tahap ini, nanti kita naik lagi ke tahap selanjutnya. Bukan berarti orangnya bodoh, enggak. Di zaman Rasulullah dulu, sahabat masih minum khamar. Terus saat ada satu memimpin sholat, muter-muter waktu imam sholat, ternyata mabuk. Nggak boleh ada orang mabuk nih. Langsung Rasulullah akhirnya melarang orang yang mabuk, orang yang habis minum alkohol jadi imam sholat. Nah, akhirnya turunlah ayat khamar diharamkan. Itu kita bisa ambil pelajaran, berarti hijrah pun pelan-pelan loh. Allah mau ngasih tahu dulu, nih loh, alkohol nggak baik, ini nggak baik, ini gini. Iya kan, kamu bisa gitu kan, baru tuh dilarang. Paham nggak? Allah sebaik itu, nggak langsung dilarang. Terus coba kalau langsung dilarang, manusia gimana mengeberontaknya manusia, gimana manusia nurutnya gitu. Allah pelan-pelan, Allah sayang banget sama umatnya, dikasih tahu pelan-pelan dulu baru dilarang. Buat aku pacaran ini konsep yang nggak masuk akal. Karena apa? Zaman dulu pacaran itu tabu. Orang ta'aruf itu tidak tabu. Buat orang zaman dulu, orang kalau misalkan langsung nikah
buat mereka normal. Orang yang berpacaran buat mereka itu nggak normal. Aneh. Tapi zaman sekarang, akhir zaman terbalik. Nah inilah, ini aku lupa hadisnya gimana, cuman ini aku simpulkan dengan kata-kataku, Islam akan asing di akhir zaman tuh. Islam akan asing bahkan sama orang-orang Islam itu sendiri. Misalkan orang tua, pacarnya mana? Kok nggak diajak? Hal yang normal itu diucapkan, tapi seakan itu hal yang normal. Betul. Pacarnya mana? Kok nggak diajak? Padahal dia Islam nih misalkan. Pacarnya mana? Kok nggak diajak? Nah ini sudah menormalisasikan zina. Bahkan anaknya yang nggak punya pacar disuruh pacaran. Ini benar-benar Islam sudah asing untuk orang-orang Islam itu sendiri, dan berbahagialah orang-orang asing gitu. Kita yang termasuk orang-orang asing berbahagialah karena kita masih ada di garis yang tepat gitu buat aku. Pacaran kenapa buat aku konsepnya tidak masuk akal, karena di sini ada dua orang yang berkomitmen tapi tanpa ikatan dan tanpa alasan dan tanpa pondasi yang jelas. Jadi gini, yuk kita saling menjaga tanpa ikatan. Buat aku ilusi loh. Buat aku ilusi. Jadi dua orang ini mau menciptakan ilusi untuk dirinya sendiri, untuk kedua orang ini, seakan-akan mereka itu ada hubungan sesuatu padahal mereka nggak ada hubungan sesuatu. Tapi sudah mereka membuat ilusi tentang hubungan itu, mereka saling mengikat, saling mengekang, saling melarang, saling cemburu, saling melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu kan udah berantemnya, udah capeknya, mikirnya. Kadang ada sampai yang bucin sampai buang duit. Bukan buang duit, waktu aslinya bisa untuk bekerja, untuk mama, untuk keluarga, dituangin untuk yang hanya ilusi. Ini cuma ilusi buat aku. Cuma ilusi. Udah cuma ilusi, terkekang, sakit hati, berantem, nangis, putus, selesai, rusak. Itu pacaran kan kayak gitu. Setuju ya? Setuju. Nah, jadi buat aku pacaran kayak gitu. Jadi kayak tidak dilarang pun sama agama ini udah enggak masuk akal. Nah, kenapa agama melarang? Ya karena memang enggak masuk akal. Nah, kalau misalkan mau yang jelas sekalian, buat aku ya mending nikah, mending langsung. Mending akad, mending nikah. Apa bedanya sih pacaran dengan menikah? Enggak ada bedanya. Kalau misalkan ada orang ngomong, tapi kan menikah kan aku punya tanggung jawab, resiko. Tapi yang banyak orang pikirin tuh sekarang gini masalahnya. Kenapa kok orang pacaran duluan? Kebanyakan ya ini. Jadi kamu suarakan aja. Ya, nggak bilang termasuk nggak semua orang. Tapi orang yang kebanyakan mereka berpacaran itu kenapa nggak langsung menikah? Ada banyak alasan sih sebenarnya. Salah satunya tuh yang kebanyakan dipikirin oleh orang yang berpacaran adalah mengenal dulu. Nah itu loh, mengenal dulu. Gimana kalau kita nanti menikah ternyata orangnya gini, orangnya nggak cocok, ternyata orangnya jahat, ternyata orangnya gini. Nah itulah yang kebanyakan orang zaman sekarang mending pacaran dulu aja gitu. Gini sih, ta'aruf itu ada ilmunya kan. Betul. Ta'aruf itu artinya tahap perkenalan tapi tidak berpacaran. Betul. Nah disitulah kita bisa mengenal pasangan kita sekenal-kenalnya. Lewat siapa? Lewat orang tuanya, keluarganya, teman dekatnya, lingkungannya. Kita bisa mengenal mereka gitu. Kalau ta'aruf ini dilakukan dengan cara yang tepat dan benar, insya Allah kita bisa mengenal pasangan kita nanti. Tapi kalau misalkan ada alasan pacaran supaya mengenal, jadi gini, orang dari latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, disatukan. Mungkin nggak sih cocok? Coba jawab. Mungkin nggak mungkin ya? Mungkin nggak bisa cocok tanpa perbedaan. Nggak mungkin. Kamu mau pacaran 1 tahun, mau pacaran 5 tahun, mau pacaran 10 tahun, mau pacaran 30 tahun, mau sekenal-kenalnya sama dia, setelah menikah pasti ada hal yang tidak cocok. Ya, karena sudah satu rumah ya. Udah satu rumah, semuanya terbuka. Apapun tentang istri terbuka, apapun tentang suami terbuka, semuanya terbuka. Bohong kalau misalkan ini aku pacaran dulu biar bisa cocok. Kamu pacaran 30 tahun, 40 tahun, setelah nikah, setelah berumah tangga pasti ada yang nggak cocok. Nah, disinilah menikah, esensi menikah di sini. Menikah bukan tentang mencari yang cocok, tapi gimana caranya kita bisa mencintai kekurangan orang lain, mencintai pasangan kita segimananya, sekurang-kurangnya. Ini kalau di Islam diajarin. Oh, pasangan kita tuh pasti punya kekurangan kan? Iya, pasti. Punya kekurangan. Mau kita pacaran dulu, mau enggak. Jadi kalau enggak nih, kita ta'aruf, kita belum terlalu kenal, menikah pasti kurang cocok, pasti ada hal yang nggak cocok. Pacaran juga, walaupun mau pacaran berapa puluh tahun, nikah pasti ada yang nggak cocok. Nah di sini Islam ngajarinnya gini, pasangan kita pasti punya kekurangan. Kamu punya kekurangan, aku punya kekurangan, semua punya kekurangan. Menikah nih, saling punya kekurangan. Nah kita harus mencintai kekurangannya kan? Gimana caranya? Nah, kalau di Islam diajarin, menikahlah karena Allah. Menikahlah karena Allah. Menikah karena Allah. Menikah perintahnya siapa? Allah. Menikah perintahnya Allah. Menikah disukai sama Rasulullah. Jadi kalau menikah itu perintahnya Allah, berarti kamu menikah karena cinta atau karena perintah? Karena perintahnya Allah, karena kamu cinta sama Allah. Saat kamu menyayangi istrimu nanti, itu karena kamu cinta sama istrimu pure 100% atau karena Allah memerintah kamu untuk mencintai istrimu. Saat kalian yang cewek jadi seorang istri, kalian harus taat sama suami. Itu karena kamu taatnya karena aku mencintai si cowok ini, atau karena aku taat sama dia karena Allah yang perintahin. Ya, harusnya aku taat sama dia karena Allah yang perintahin. Nah gini, kalau
misalkan kita bisa menikah karena hal itu, sekurang-kurangan pasangannya kita nggak akan jadi masalah. Misalkan cewek itu nggak akan selalu sempurna, nggak akan selalu cantik, cowok nggak akan selalu sabar, nggak akan selalu ngajarin. Pasti ada sisi-sisi di mana cewek ini nyebelin, nyari gara-gara, cerewet, ngajak berantem. Cowok juga kayak gitu, ada sisi dia capek, ada sisi dia marah, ada sisi dia nyebelin. Misalkan si cowok ini lagi nyebelin, ini misal buat cewek ya, si cowok ini lagi nyebelin, lagi ngeselin banget, lagi cuek, lagi brengsek-brengseknya lah. Si cowok ini, cewek harus tetap taat nggak? Kalau dalam menikah ya harus. Kalau si cewek ini hanya mencintai pria itu, saat pria nyebelin, ceweknya ikut marah nggak? Ikut marah. Berantem jadinya. Akhirnya taat nggak? Enggak. Kalau nggak taat, surga lepas nggak? Lepas. Yuk kita tarik lagi menikah karena Allah. Misalkan aku ceweknya, Dilo cowoknya. Dilo lagi nyebelin-nyebelinnya, lagi nyebelin banget dia. Ya udah nggak apa-apa. Dilo mau nyebelin, silakan. Aku akan tetap taat sama Dilo karena apa? Yang memerintah Allah. Bang, aku cewek, aku lagi nyebelin, aku lagi cerewet, aku lagi suka nyari gara-gara. Kamu tetap harus sabar sama aku nggak? Harus. Tapi kalau kamu hanya mencintai aku sebagai wanita, kamu kayak pasti ini cewek bawel banget. Udah, aku keluar rumah. Kalau kita hanya mencintai dia, saat dia punya kekurangan, kita tinggal pasti. Kalau dia lagi ada cacatnya, kita nggak sayang lagi pasti. Tapi kalau Allah yang merintah, mau dia ada cacatnya, mau dia kurang banget, gimana kita? Ya udah, karena Allah yang perintah, ya udah, mau ceweknya lagi senyebel-nyebelin kayak gimana, mau lagi itu cerewetnya kayak gimana, karena Allah menyuruh aku untuk tetap sabar dan tetap untuk mengajari istriku ini, untuk mendidik istriku ini, untuk mengarahkan dia ke pintu surga. Ya udah, karena diperintahnya Allah, aku akan tetap patuh. Tapi permasalahannya di sini, Pak. Banyak orang, nggak semua ya, banyak orang yang mereka masih belum mengenal Allah pada saat itu. Yang masalah dari situ. Makanya kalau di Islam ini menuntut ilmu itu hukumnya wajib atau sangat wajib? Sangat wajib. Kenapa sangat wajib? Biar nggak bodoh. Biar kita tahu siapa yang menciptakan kita, biar kita tahu syariat yang diturunkan Allah lewat Rasulullah kepada kita, biar kita tahu SOP dalam hidup itu kayak gimana. Nah, kalau kita lepas dan kita tidak menuntut ilmu dalam hidup, ya udah kayak kita lepas kendali, akhirnya dosa gampang banget buat masuk kalau kita nggak memondasi ini dengan kuat. Gitu, paham ya? Jadi orang kalau pacaran selalu kayak gitu. Aku pengen mengenal, buat aku itu bohong, itu bohong. Karena orang pacaran pasti nafsu, pasti mengikuti hawa nafsu. Aku tidak cuma ngomong hawa nafsu seks, tapi hawa nafsu apapun. Hawa nafsu apapun, karena kita cuma pengen memenuhi itu. Padahal jihad kita adalah melawan hawa nafsu. Buat orang yang masih berpacaran, buat aku nggak langsung menyalahkan bang, enggak. Toh aku bukan ahli surganya gitu loh. Ya. Bisa jadi orang yang bermaksiat detik ini adalah ahli surga, dan aku yang ngomong kayak gini, aku mungkin ahli nerakanya. Aku nggak tahu, jadi aku tidak akan merasa lebih baik pada orang lain. Cuman paling enggak, yuk kita benar-benar menelaah lagi syariat-syariat Allah seperti apa. Kita ngelihat lagi yang benar itu kayak gimana gitu. Nah, alasan kamu kenapa sekarang teman? Kalau aku masih berpacaran ya alasannya. Jadi bahkan sebelum aku mualaf, itu kan aku udah sama pasanganku yang sekarang, sama pacarku yang sekarang ya. Ceritanya adalah aku punya tujuan di sini. Jadi punya tujuan. Jadi aku pacaran nggak sekedar yang pacaran terus habis itu tanpa tujuan. Kan banyak masih pasangan yang pacaran terus tanpa tujuan, mereka terombang-ambing, nggak punya satu titik temu yang pasti. Dengan aku dan pacarku yang sekarang, insya Allah kalau Allah merestui pacarku dan aku ini berjodoh, ya punya tujuan yaitu menikah. Dan alhamdulillah ya dan aku insya Allah banget ini sudah berkomitmen untuk menuju ke sana. Walaupun caranya masih salah, masih sering ketemu, masih sering main, masih salah lah. Bukan dengan cara yang diajarkan oleh Islam, tapi insya Allah aku tahu sih asli orang berpacaran itu kenapa kita tidak mau meninggalkan. Karena gini, di dalam Islam kita juga tidak boleh menyakiti hati orang kita lain. Juga tidak boleh untuk mempermainkan hati. Betul. Itu juga dosa jatuhnya. Jadi di sini memang akan penuh kebimbangan. Betul. Itulah yang aku rasakan. Iya kan? Akan penuh dengan kebimbangan. Cuman gini, pesanku buat kamu bener-bener minta ke Allah lagi. Minta ke Allah, doa terus, adukan ke Allah dengan apa yang lagi kamu alamin sekarang. Dengan pondasi yang jelas ya. Kamu tahu kalau ini salah kan gitu. Tapi kamu tetap minta sama Allah supaya terus beri petunjuk jalan yang lurus kayak gitu. Nah, ini banyak juga yang di TikTok ya kan ya, kebanyakan nanya sama aku, terus kenapa kok pacaran terus, kenapa nggak ninggalin aja, atau kenapa nggak secepatnya menikah. Nah, sebenarnya kalau mau menikah ya aku pengen banget menikah, cuma alasannya ada satu dua hal. Salah satunya yang boleh tak sebutin adalah mamah pengennya Mas Fanu duluan, sedangkan aku sebagai anak ya aku harus nurut mama. Nah, jadi aku harus menunggu, dan aku ngasih tahu pasanganku yang sekarang ini untuk bersabar dulu ya. Jadi aku nungguin kakakku dulu, karena mau bagaimanapun aku
harus nurutin mamaku. Mas Vano tuh dari awal aku masuk Islam atau aku masih berpacaran ini, Mas Vano tuh dari awal udah bilang, "Lu kamu kalau mau nikah dulu aja." Dan Dilo sebagai anak, pintu surganya bukan pacarnya, bukan istrinya nanti. Bukan anaknya, tapi mamahnya. Tapi mamaku ini sekarang kalau Dilo melawan berarti Dilo kehilangan pintu surga kan. Betul. Gimana caranya? Makanya adukan semua ke Allah. Yes, betul. Gitu. Yang mempunyai hidup ini kan Allah, makanya yang punya hati semua manusia Allah. Jadi adukannya ke Allah. Dan aku pesan buat kalian yang tidak berpacaran pun jangan pernah kalian menjelekkan. Maksudnya gini, kalau kalian meluruskan bahwa ini yang hak, ini yang benar, itu tidak berpacaran boleh. Tapi kalau kalian sudah merendahkan orang yang berpacaran, kalian merasa lebih baik daripada orang yang berpacaran, itu dosa yang nggak kerasa tapi sangat-sangat bahaya. Iblis turun karena itu. Iblis dikutuk, iblis dilaknat karena itu. Alhamdulillah ya kan ya. Banyak orang yang ngingetin aku di DM, di TikTok, di DM Instagram, di DM TikTok dan lain-lain. Mereka pada ngingetin aku, cuma alhamdulillahnya nggak yang sampai jelek-jelekin sih. Maksudnya mereka tuh kayak ya ada sih 1-2 orang kok ini masih gini-gini sih, masih banyak ya kayak gitu. Cuma beberapa orang masih kayak ngingetin aja, cuma ngingetin sekedar mengingatkan. Nggak apa-apa kalau ngingetin wajib, kalau ngingetin itu hal yang wajib sebagai kita umat muslim. Aku udah ngingetin dulu setiap malam. Dan orang yang diingetin jangan kayak malah marah, malah kayak kamu tuh dosaku ya dosaku sendiri, kamu ngurusin dosa banyak yang kayak gitu. Dan yang ngingetin jangan cuman gini-gini. Rasulullah ngajarin kita nih, jangan kita tajam keluar tapi tumbul ke dalam. Betul. Jangan kalian cuma suka ngingetin orang tapi tidak pernah mengingatkan diri kalian sendiri. Betul. Sebelum kalian mengingatkan orang lain, ingatin diri kalian sendiri dulu, baru kalian mengingatkan sesama muslim gitu. Tapi ingatin diri kalian dulu. Jadi jangan ayo kamu sholat. Tapi kita kalau sholat kamu tahajud nanti. Tapi kita nggak pernah tahajud. Itu jangan kayak gitu jadi orang. Jadi kita ya sama-sama seimbang aja lah. Dan mengingatkan pun ada adabnya kan ya. Betul. Mengingatkan ada adabnya. Belajar adab itu bagian dari belajar ilmu. Betul. Dan itu adab itu tinggi banget derajatnya. Jadi makasih udah nonton video ini, segitu aja. Mamaku udah minta martabak barusan. Jadi mama teriak minta martabak. Ya udah. Mas Vano soalnya janjiin ini kalau nggak diturutin jadi surgamu Mas Vano. Ini apa sih pengen bahas lebih panjang. Nanti kalau kalian misalkan masih ada pertanyaan tentang kita ini, kalian bisa tulis di komen. Pokoknya aku mau nyampein bahwa jangan merasa kalian lebih mulia daripada orang lain. Setaat apapun kalian ibadahnya, jangan pernah merasa lebih mulia daripada orang lain, karena itu bahaya banget. Dan buat kalian yang lagi berbuat kesalahan, tanda kutip, aka maksiat dan lain-lain, jangan merasa benar juga. Jadi di sini kita saling mengingatkan dua sisi. Jangan merasa benar, jangan merasa suci juga. Jadi tetaplah kita menjadi hamba yang selalu merasa berdosa dan minta ampunan kepada Allah dan minta selalu diberikan jalan yang lurus. Oke, makasih udah nonton video ini. Dan untuk next video membahas Mas Vano kenapa nggak nikah nih, bro? Ya, jangan dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Maaf minta martabak deh, cepet.